wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, hari ini sebelum masuk ke bab yang selanjutnya, Ibu akan presensi dulu ya. Kayak biasanya kita presensi terlebih dahulu sebentar. Oh iya, hari ini kita tidak menggunakan papan tulis. Karena apa? Kita gantian ya, karena kelasnya kita gantian sama kelas yang lain. Jadi nanti Ibu di sini akan menjelaskan sedikit saja, tetapi nanti ada tugas di akhir yang bisa dikerjakan di rumah. Oke? Azalia Arazak hadir, Indah ada, Aidinan ada, Nadifa ada, Aprilia kemana? Oh, sakit. Ya, mungkin nanti suratnya ada di antar ya. Ya. Devi, Arfan Suryana, Wasis, Rama, Tegar. Oke, ada. Berarti yang nggak masuk Aprilia ya. Oke. Nah, anak-anak, kemarin kita belajar di bab tema kedua, yaitu berperilaku jujur ya. Nah, berperilaku jujur itu apa? Iya, betul. Tidak berbohong. Lalu apa lagi? Pintar. Berkata apa adanya. Jadi, jujur itu jangan dihilangkan dari diri sendiri. Harus ada di dalam diri kita. Dan gak lupa, jujur itu adalah yang paling terpenting karena mendapat pahala. Ayo, yang belakang lihat ke sini ya, jangan ngobrol ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke, lanjut ke tema yang keempat. Nah, tema yang keempat apa? Coba bukunya dibuka halaman 13 ya. Apa bab yang keempat atau tema yang keempat adalah terbiasa berperilaku terpuji. Betul? Iya. Berperilaku terpuji di sini ternyata ada dua yang dicontohkan. Apa? Kerjasama dan tolong menolong. Kenapa sih harus kerjasama? Kenapa sih harus tolong menolong? Oke, Ibu jelaskan. Jadi seperti ini. Ketika ada saudara kita, ternyata saudara kita itu terkena musibah, apa yang kita lakukan? Iya, ditolong. Gak hanya saudara nih anak-anak. Jadi misal temannya Diva sakit, nah kita juga harus kerja sama teman sekelas. Betul tidak? Nah, betul ya. Kerja sama apa? Menjenguknya. Iya. Coba kasih contoh lagi. Apa tuh? Ya, betul. Satu contoh, ketika di jalan bertemu dengan teman yang bannya bocor. Iya, jadi kalau di jalan kita mau berangkat sekolah, terus kita ketemu sama teman kita diboncengin sama orang tuanya. Ternyata bannya bocor. Kita harus apa? Menolongnya. Pinter banget, kita harus menolongnya. Jadi sikap sehari-hari ini itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Seperti sifat yang sebelumnya, sifat jujur. Nah, sifat jujur, sifat kerjasama, terus kita memiliki perilaku tolong menolong, ya kan? Nah, Ibu mencontohkan satu, kerjasama di dalam rumah. Apa itu? Bukan pekerjaan rumah dikerjakan satu rumah, tetapi
pekerjaan yang ada di rumah dikerjakan bersama-sama, bukan pekerjaan sekolah yang menjadi pekerjaan rumah dikerjakan sama-sama. Itu sangat salah ya anak-anak. Kecuali ada kakak atau orang tua yang mau membantunya. Oke. Nah, kerjasama di dalam sebuah rumah. Ada ibu, ada anak. Si ibu lagi menyapu rumah. Apa yang dilakukan si anak? Yang dilakukan si anak membantu ibu. Itu nanti hasilnya kerjasama antara ibu dan si anak. Itu nanti kerjasama karena menyelesaikan pekerjaan yang ada di dalam rumah. Di dalam rumah itu nanti timbullah kerjasama. Kayak gitu. Misal lagi satu contoh, ibu contohkan kakak dan adik. Kakak disuruh menyapu halaman rumah yang luas sekali. Ya. Nah, halaman rumahnya si kakak ini ternyata banyak sekali sampahnya. Apa yang dilakukan si adik? Ya apa? Oke, betul, tepuk tangan. Betul. Ya, apa? Adik membantunya. Jadi nanti kakak bekerja sama dengan si adik untuk membersihkan halaman rumah. Itu yang disebut kerjasama. Bu, gitu ya kalau di dalam rumah. Kalau di tetangga, Bu. Nah, kalau di tetangga kerjasamanya itu misal ada gotong royong, ya kan? Kita lihat, wah ternyata si ibu lagi bersihin selokan, ikutan gitu kan. Nah, nanti timbul kerjasama antara kalian dengan si ibu yang membersihkan selokan. Ibu tetangga ya, bukan ibunya kalian. Nah, seperti itu. Lanjut. Sebenarnya kerjasama dan tolong menolong itu gak beda jauh anak-anak. Kenapa? Sama gak sih? Sama ya, karena sama-sama menolong. Nanti timbullah yang namanya kerja sama. Oke. Nah, ada lagi nggak kira-kira kerjasama di sekolah? Kerjasama mengerjakan tugas sekolah. Misalnya, ibu memberikan soal dan kalian berdiskusi. Itu namanya kerjasama bukan? Pinter, itu namanya kerjasama. Ya kan? Iya, betul. Nah, jadi, tolong menolong dan kerjasama itu hampir sama. Dan keduanya itu tidak boleh dihilangkan dari diri kalian sendiri. Siapa yang mau dapat pahala? Ternyata banyak. Harus apa? Tolong menolong. Apalagi bersifat jujur. Apalagi kerjasama. Karena kita bekerjasama untuk apa? Untuk menyelesaikan tugas secepatnya. Seperti itu tujuan dari kerjasama, ya kan? Kerjasama dengan ibu, kerjasama dengan kakak, kerjasama dengan teman sekolah, menolong orang yang dikenal, menolong orang yang tidak dikenal, ya kan? Iya, karena sebagai seorang muslim itu diamanatkan sebagai orang yang penolong. Ya, siapapun kita nggak kenal nih, ditolong terus dia temen aku, kasihan tapi aku nggak bisa. Gak apa-apa, kita tolong. Namanya juga kita menolong. Jadi kalau kita menolong, kita nggak perlu melihat apa agamanya, bagaimana warna kulitnya, dia rumahnya di mana, atau dia dari suku mana. Jadi tidak membeda-bedakan.
mendoakan seseorang ketika mau ditolong. Itu baru namanya seorang muslim ya. Oke. Nah, ada yang belum paham tentang kerjasama dan tolong-menolong? Oh sudah. Alhamdulillah kalau sudah semua. Jadi itu di halaman 15 ada tugas ya. Kalian boleh kerjasama dengan teman sebangku atau teman sekelas, atau beda kelas juga boleh. Boleh ya. Nah, selamat mengerjakan tugasnya. Minggu depan kita akan membahas ternyata perilaku terpujinya sudah selesai. Minggu depan kita bisa membahas tentang surah-surah pendek ya. Jangan lupa membawa juz amma. Oke, Ibu tutup. Jangan lupa mengerjakan tugas. Minggu depan kita ketemu lagi. Tugasnya bisa dikumpulkan di minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.